Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat malam dan selamat datang kembali di sesi tutor akuntansi untuk bisnis yang dinamis bersama aku, Dava. Dan hari ini kita akan mempelajari materi pertemuan 9 mengenai long term asset, reporting and analysis. Nah, jadi aku juga pengen mengingatkan kembali bahwa pertemuan-pertemuan sebelumnya itu sudah ada di YouTube-nya BEM Sekolah Bisnis IPB dan teman-teman bisa mengaksesnya kapan saja untuk mereview kembali memori teman-teman mengenai materi yang sudah kita pelajari. Oke, jadi aku ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video belajar ini dan langsung saja kita ke slide berikutnya. Jadi, tujuan pembelajaran pada malam hari ini adalah teman-teman bisa memahami apa itu aset tetap, kemudian apa itu penyusutan, dan juga bagaimana caranya melakukan pelaporan terhadap aset yang tidak berwujud. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai apa itu aset tetap. Jadi, bisa dibilang aset itu merupakan trio utama dari dunia akuntansi selain liabilities dan juga stockholder equity, teman-teman. Aset tetap terutama adalah aset yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, seperti misalkan ada mesin, ada bangunan, dan juga kendaraan yang memang digunakan dalam kegiatan operasional. Begitulah intinya. Ciri khas dari aset tetap ini adalah memiliki umur guna yang cukup panjang, biasanya itu melebihi 1 tahun, dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal bisnis. Jadi aset tetap ini memang yang dimanfaatkan buat keperluan bisnis lah. Sebagai contoh, misalkan ada suatu pabrik yang dia tuh pakai mesin produksi setiap harinya. Nah, mesin ini tuh kan tidak akan dijual lagi, tetapi mesin ini tuh akan dimanfaatkan kembali nilai gunanya untuk menghasilkan produk gitu. Maka mesin tersebut bisa kita kategorikan sebagai aset tetap. Nah, kemudian kenapa kita harus bisa membedakan aset tetap? Karena ini sangat penting, karena dalam perlakuan akuntansinya itu berbeda dari aset lainnya seperti misalkan persediaan. Aset tetap itu, aku kasih hint-nya, dia tidak akan langsung menjadi beban, tapi akan dialokasikan nilainya secara bertahap melalui penyusutan. Menarik, bukan? Berkaitan dengan aset tetap, ada juga yang disebut dengan prinsip biaya historis. Nah, dalam akuntansi, aset itu dicatat berdasarkan biaya perolehannya, bukan dari nilai pasar. Ini disebut prinsip biaya historis, teman-teman. Artinya, aset itu dicatat sebesar jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperolehnya, termasuk biaya tambahan agar aset tersebut siap untuk digunakan. Aku kasih contoh misalkan sebuah perusahaan itu dia membeli tanah seharga 500 juta rupiah, lalu membayar 20 juta untuk pajak dan 10 juta untuk pengacara hukum, maka nilai tanah yang boleh dicatat itu sekitar 530 juta rupiah. Semua biaya yang dikeluarkan tersebut memang berkaitan langsung dengan pembelian dan penyiapan aset, sehingga memang harus dimasukkan dalam laporan akuntansinya. Prinsip ini itu sangat penting karena dia bisa memberikan nilai dasar yang objektif dan dapat diverifikasi dalam pencatatannya. Tentu saja teman-teman tahu bahwa nilai pasar bisa berubah, tapi biaya historis tetap dan bisa ditelusuri dokumennya. Jadi ini tuh bisa dibilang sebagai arsipnya suatu aset supaya dia itu tuh informasi historisnya tetap ada track recordnya gitu. Jadi misalkan dalam waktu yang kita nggak tahu kapan itu dibutuhkan, aset ini tuh bisa ditelusuri jejak-jejak dan juga sejarahnya. Begitu singkatnya. Nah, kemudian kita akan beralih ke komponen biaya aset. Nah, setiap jenis aset tetap memiliki komponen biaya yang berbeda juga tentunya. Untuk tanah, biasanya biayanya itu meliputi harga beli, kemudian ada pajak, ada biaya notaris, dan juga ada biaya-biaya lainnya yang memang dia tuh terlibat dalam urusan penyiapan tanah misalkan gitu. Nah, untuk aset berupa bangunan biasanya ya teman-teman tahu ada yang namanya konstruksi dan juga renovasi. Nah, kalau misalkan buat peralatan, dia itu tuh biasanya lebih ke sesuatu yang lebih fleksibel misalkan harga beli atau ongkos kirim atau pajak atau kalau memang dia peralatan yang besar pasti biasanya ada biaya instalasi gitu. Nah, informasi ini tuh harus kita rinci karena semua biaya yang dikeluarkan sebelum aset bisa digunakan harus dikapitalisasi. Artinya apa? Artinya biaya tersebut tuh dijadikan bagian dari nilai aset dan tidak bisa langsung dicatat sebagai beban. Itu dia kata kuncinya. Tidak bisa langsung dicatat sebagai beban. Aku kasih ilustrasi, misalkan kalau ada perusahaan beli mesin dan dia harus sewa teknisi untuk memasang mesin tersebut, maka biaya sewa teknisi ini tuh termasuk dalam komponen biaya mesinnya. Nah, nanti tuh biaya yang sudah digabungkan ini akan menjadi pengaruh terhadap total biaya penyusutan nantinya. Nah, ini nih yang sering dibicarakan dalam dunia aset tetap, yaitu apakah perusahaan itu harus membeli atau menyewa aset begitu.
Simpelnya gini, perusahaan itu tidak harus membeli aset, tidak selalu harus membeli aset tetap. Alternatifnya adalah, of course, mereka bisa menyewa kalau memang dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu yang tergolong singkat gitu. Kalau kita bicara tentang sewa menyewa aset, ini tuh bisa ada dua jenis, yaitu sewa operasi dan juga sewa pembiayaan. Dalam sewa operasi, aset tidak dicatat di neraca, teman-teman. Sedangkan pada sewa pembiayaan, aset dan kewajiban itu nanti akan dicatat. Keuntungan dari sistem menyewa ini adalah perusahaan tidak perlu mengeluarkan uang dalam jumlah besar di awal dan bisa menghindari resiko aset menjadi usang. Nah, kayak contohnya misalkan ada pabrik yang menerapkan teknologi baru gitu. Sehingga dia itu bisa menyewa peralatan dari pihak ketiga supaya dia itu tidak ketinggalan zaman dan selalu up to date lah, intinya begitu. Namun dalam sewa pembiayaan, ini harus aku kasih tahu juga, aset itu dianggap dimiliki secara substansi. Jadi tetap dicatat sebagai aset dan hutang. Nah, ini itu penting dalam analisis laporan karena dia itu akan berpengaruh terhadap nilai total aset dan kewajiban. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang penyusutan. Kalau misalkan tadi itu aku sempat mention bahwa aset itu tidak langsung dikeluarkan sebagai beban, khususnya buat aset tetap, tapi dia itu akan berpengaruh oleh yang namanya penyusutan. Bisa dibilang penyusutan itu secara sederhana adalah pengurangan nilai secara terus-menerus setelah jangka waktu pemakaian. Penyusutan adalah cara mengalokasikan biaya aset tetap ke dalam periode-periode akuntansi selama masa manfaatnya masih bisa digunakan. Perlu diingat, ini bukan penurunan nilai pasar, tapi pembemadan biaya secara sistematis. Aku kasih contoh mungkin biar teman-teman lebih terbayang, misalkan ada pabrik yang beli mesin seharga 100 juta dan diestimasi mesin tersebut tuh punya umur pakai sekitar 10 tahun. Maka dalam istilah akuntansinya, pabrik tersebut itu akan menggunakan nilai mesin tersebut secara dibebankan setiap tahun sebesar 10 juta rupiah. Jadi 10 juta, 10 juta, 10 juta sampai 10 tahun, maka nilainya akan habis 100 juta dengan metode garis lurus tentunya. Nah, kemudian kenapa tanah tidak bisa disusutkan? Tadi kalau kita berbicara mesin, itu kan dia bisa disusutkan. Nah, kenapa sekarang tanah itu tidak bisa disusutkan? Ini topik yang lain, tapi masih berkaitan dengan penyusutan. Nah, karena tanah itu tidak bisa secara umum nilainya berkurang gitu. Atau bahkan sebaliknya, kalau teman-teman pernah melakukan survei harga tanah itu cenderung makin menaik setiap tahunnya. Karena apa? Tanah itu merupakan persediaan yang terbatas, teman-teman. Karena misalkan ada tanah dan semakin banyak yang dibeli, otomatis luas tanah yang ditawarkan itu akan semakin sedikit. Nah, semakin sedikit luas tanah yang ditawarkan, maka penjual atau orang yang menyediakan tanah ini tuh akan menaikkan harganya, begitu kira-kira. Karena tanah yang luasnya semakin langka. Sederhananya begitu. Kita lanjut ke faktor-faktor penyusutan. Tapi sebelum itu aku izin break sebentar untuk minum, teman-teman. Oke, teman-teman, tadi aku sudah minum dan sekarang kita akan lanjutkan materi kita mengenai faktor penyusutan. Kalau tadi kita sebelum break sudah membahas mengenai apa itu penyusutan serta kenapa tanah tidak disusutkan sebagai aset, sekarang kita akan mempelajari apa itu faktor yang mempengaruhi penyusutan. Nah, penyusutan itu dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Yang pertama itu ada biaya aset tetap di awal, yaitu total biaya perolehan aset, bisa dibilang demikian. Kemudian ada nilai residu atau nilai sisa, yaitu nilai yang diestimasikan saat aset itu akan berakhir masa manfaatnya, teman-teman. Yang ketiga itu ada umur manfaat, yaitu seberapa lama aset akan diperkirakan untuk digunakan oleh suatu perusahaan. Misalkan ada mesin yang dibeli seharga 100 juta dengan nilai sisa 10 juta rupiah dan umur manfaat 5 tahun. Maka harganya itu hanya akan sekitar 90 juta yang akan disusutkan selama 5 tahun. Nilai ini dibagi rata atau dihitung menggunakan metode tertentu. Nah, dengan menentukan umur manfaat dan nilai sisa, kita itu bisa memerlukan estimasi dari manfaat aset tersebut, teman-teman. Maksudnya kita itu memerlukan estimasi dari manfaat nilai tersebut, teman-teman. Misalkan kayak begini, nanti itu sederhananya penyusutan juga melibatkan pertimbangan profesional tentunya. Jadi secara sederhana akan ada beberapa
keputusan-keputusan yang dilihat dari faktor-faktor peninjau lain terkait penyusutan aset, teman-teman. Oleh karena itu, bisa dibilang penyusutan itu bukan hanya perhitungan matematika, tetapi dia juga melibatkan judgmental dalam dunia akuntansi. Begitu. Kemudian selanjutnya ada metode penyusutan yang umum. Ini juga sama, ada tiga. Yang pertama itu ada metode garis lurus. Mungkin sebelumnya aku pernah mention tentang metode garis lurus. Jadi dia tuh merupakan alokasi biaya yang sama setiap tahun. Jadi setiap tahun itu menyusutnya tetap, misalkan tadi contohnya 10 juta, 10 juta, 10 juta. Kemudian ada metode saldo menurun. Yang kedua, yaitu beban yang lebih besar di awal tahun dan mengecil seiring dengan waktu. Yang ketiga ada metode unit aktivitas, yaitu beban yang dihitung berdasarkan beberapa banyak aset yang digunakan. Bisa berupa jam kerja kalau dia itu mesin, atau bisa berupa kilometer kalau dia kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, dari ketiga metode ini, metode yang dipilih itu harus bisa mencerminkan pola penggunaan manfaat dari aset tersebut. Misalkan, contoh, ada suatu kendaraan operasional yang digunakan secara intensif terus-menerus, maka dia itu akan lebih cocok untuk dihitung pakai metode saldo menurun gitu. Nah, ini tuh harus di-highlight karena menentukan metode penyusutan tuh dapat mempengaruhi besar kesilala laba bersih. Karena ini kata kuncinya, semakin besar beban penyusutan, semakin kecil laba yang akan dilaporkan. Nah, ini ada contoh perhitungan garis lurus. Ini aku tuliskan di sini rumusnya. Jadi rumusnya itu biaya dikurangi nilai aset sama dengan umur manfaat. Contohnya begini, misalkan ada perusahaan yang beli mesin senilai 10 juta dengan nilai sisa 10 juta dan umur manfaat 5 tahun. Ini adalah studi contoh dari yang sebelumnya. Maka yang pertama, kita kurangkan 100 juta, yaitu biaya, dikurangi 10 juta atau nilai usahanya, kemudian dibagi 5, teman-teman. Jadi yang dalam kurung dulu kita kerjain, 100 dikurangi 10 adalah 90 dan umur manfaatnya adalah sekitar 5 tahun, teman-teman. Oleh karena itu 90 nanti akan kita bagi dengan 5 sehingga hasilnya adalah 18, teman-teman. Hasilnya adalah nilai penyusutan mesin tersebut sekitar 18 juta per tahunnya. Apakah bisa dipahami? Semoga bisa ya, teman-teman. Jadi, setiap tahun itu perusahaan akan mencetak beban penyusutan sebesar 18 juta, ini dari cerita yang tadi, dan nilai tercatat mesin di neraca akan berkurang sebesar angka itu juga. Sekarang ada metode saldo menurun. Nah, jadi pada metode ini penyusutannya itu dihitung sebagai persentase tetap dari nilai buku pada awal tahun. Karena nilai buku semakin lama itu semakin kecil, maka beban penyusutan pun juga akan ikut menurun. Contohnya begini, misalkan tarif penyusutan itu sebesar 40% dari nilai buku dan nilai awal mesin adalah 100 juta. Maka tahun pertama beban adalah kita kalikan 100 juta dengan 40%. Hasilnya adalah 40 juta. Nah, untuk tahun berikutnya, kita harus mengurangi nilai awal mesin dengan penyusutan di tahun pertama yaitu 40 juta, teman-teman. Jadi, sisanya kan adalah 60 juta. Nah, untuk kita cari nilai buku barunya, 60 juta ini harus kita kalikan dengan 40% lagi dan begitu juga seterusnya sampai nilainya benar-benar habis. Metode ini bisa dibilang lebih realistis untuk aset yang cepat mengalami penurunan manfaat atau efisiensi di awal masa pemakaian, seperti komputer atau kendaraan operasional. Nah, kemudian ada yang disebut dengan unit aktivitas. Jadi berbeda dengan dua metode sebelumnya. Metode ini tuh biasanya menghitung penyusutan berdasarkan jumlah unit yang digunakan. Misalkan jam kerja mesin, atau kalau tadi kendaraan bisa dihitung jarak tempuh menggunakan satuan kilometer, atau kalau misalkan dia itu sebuah kuantitas bisa dihitung dengan jumlah unit produksi. Rumus umumnya adalah dalam kurung biaya dikurangi nilai sisa, tutup kurung dibagi total unit estimasi. Nah, beban per unitnya itu kemudian akan dikali unit aktual pemakaian. Kalau aku bisa bilang, metode ini tuh lebih akurat jika penggunaan aset tidak merata antar periode. Misalkan kayak perusahaan ekspedisi, ada beberapa periode, misalkan kalau dia itu mendekati Lebaran atau mendekati high season, maka mobil operasional tuh akan lebih sering digunakan, contoh. Sehingga dalam satu musim, suatu aset tuh akan banyak digunakan, sedangkan di musim lainnya mungkin aset itu akan lebih jarang digunakan. Begitu, teman-teman. Nah, setelah tadi kita memahami tiga metode penyusutan, ada juga yang disebut dengan revisi penyusutan. Ini tuh terjadi jika estimasi umur manfaat atau nilai sisa berubah.
jadi ternyata nilai sisa itu bisa berubah. Maka penyusutan juga harus dihitung ulang tentunya. Tapi revisi ini tidak berlaku mundur, artinya akuntansi hanya memperbarui nilai penyusutan ke depan berdasarkan nilai buku terakhir. Contoh, misalkan ada sebuah mesin yang nilai awalnya itu diperkirakan bisa dipakai 10 tahun. Tapi karena satu dan lain hal ternyata hanya bisa dipakai 7 tahun, teman-teman. Maka sisa nilai buku harus disusutkan dalam waktu 2 tahun. Berarti bukan 5 tahun di sisa awal. Paham kan? Nah, ini tuh menunjukkan bahwa akuntansi bersifat dinamis dan perubahan estimasi adalah hal yang wajar dalam praktik bisnis dan akuntansi. Kemudian di slide berikutnya ada yang disebut dengan pelepasan aset. Jadi aset itu bisa dilepas dengan cara dijual, ditukar, atau memang dibuang saat sudah tidak ada lagi nilai guna yang bisa dimanfaatkan. Saat dilepas, kita akan bandingkan nilai bukunya dengan hasil pelepasan. Jika hasil lebih besar dari nilai buku, maka ada keuntungan. Tetapi jika lebih kecil, sebaliknya, maka ada kerugian. Kita pakai contoh langsung aja, jadi ada mesin yang dijual seharga 30 juta dan nilai bukunya saat itu adalah 25 juta. Maka si perusahaan itu akan mendapatkan keuntungan sebesar selisihnya yaitu 5 juta. Tapi kalau ternyata si mesin itu dijual seharga 20 juta, padahal harga bukunya itu masih di angka sekitar 25 juta, angka yang sama, maka perusahaan mengalami kerugian sebesar 5 juta. Itu. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman punya pertanyaan sampai di slide ke-12 ini? Kalau memang teman-teman punya pertanyaan, nanti bisa banget ditanyakan langsung via chat ke aku, boleh lewat WhatsApp atau Instagram, atau teman-teman juga boleh meninggalkan komentar di YouTube-nya nanti kalau videonya sudah tayang. Jadi kita bisa sama-sama berdiskusi aktif dan aku bisa tahu juga kira-kira teman-teman itu butuh ekstra penjelasan di bagian yang mana gitu itu ya. Jadi kita sama-sama belajar aja. Intinya itu. Kalau begitu nanti kalau boleh ada pertanyaan boleh banget nanti. Sekarang kita akan lanjut dulu ke evaluasi aset tetap. Nah, setelah mengetahui pencatatan dan penyusutan aset, langkah berikutnya adalah mengevaluasi seberapa efisien aset tetap digunakan dalam bisnis. Ada dua rasio penting yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu ada ROA atau Return on Asset. Dia itu rumus umumnya adalah laba bersih dibagi total aset. Nah, ROA ini menunjukkan seberapa besar laba yang dihasilkan dari setiap rupiah aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA, berarti perusahaan itu semakin efisien dalam memanfaatkan asetnya. Jadi kalau ROA-nya itu tinggi, berarti perusahaan tersebut tuh bisa memaksimalkan penggunaan asetnya seefisien mungkin. Kemudian metode rasio yang kedua adalah asset turnover. Dia itu rumus umumnya adalah penjualan dibagi total aset. Jadi rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Metode kedua ini cocok digunakan untuk mengevaluasi performa perusahaan retail atau manufaktur. Dengan memahami kedua rasio ini, teman-teman bisa melihat nih bagaimana aset tetap bukan hanya dilaporkan secara angka, tetapi benar-benar digambarkan melalui efisiensi dan bagaimana strategi bisnis perusahaan bisa memaksimalkan nilai gunanya. Itu kira-kira. Nah, sekarang ada yang disebut dengan intangible asset atau aset yang tidak berwujud. Kalau tadi kita berbicara tentang aset-aset berwujud, sekarang kita berbicara tentang aset yang tidak berwujud, teman-teman. Apakah dia aset yang kasat mata atau bagaimana? Nah, jadi aset yang tidak berwujud ini merupakan aset perusahaan yang sesuai namanya, dia itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa disentuh, teman-teman. Tetapi tentu saja dia memiliki nilai yang sangat berharga bagi perusahaan. Misalkan contoh aset yang tidak berwujud adalah hak cipta, kemudian merek dagang, ada license, ada hak untuk paten, ada goodwill juga, teman-teman. Nah, meski tidak berwujud, biasanya intangible asset ini nilainya itu secara ekonomi jadi lebih besar karena memang tidak ada metode-metode tertentu yang memang 100% akurat dalam memetakan nilai suatu intangible asset gitu. Jadi biasanya asetnya itu tuh dihitung berdasarkan perkiraan atau skalanya saja. Nah, beberapa aset tidak berwujud yang memiliki umur terbatas dan perlu diamortisasi. Amortisasi itu contohnya adalah hak cipta selama 50 tahun. Contoh. Sedangkan kalau memang ada beberapa brand yang sudah terkenal kayak Nike, Adidas, atau Apple, dia tuh biasanya mereknya tersebut tidak memiliki batas dan tidak perlu diamortisasi. Nah, amortisasi ini adalah
Bisa dibilang mirip dengan penyusutan, hanya saja dia berlaku untuk aset tidak berwujud. Dan amortisasi ini penting untuk menyesuaikan nilai ekonomi dari aset terbaru, dari aset tersebut dengan periode manfaatnya. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menyajikan aset di laporan keuangan. Nah, jadi di laporan keuangan, aset tetap itu dicatat sebagai nilai buku, yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan atau neto. Nah, ini memberikan gambaran nilai tercatat dari aset yang masih digunakan oleh perusahaan. Sedangkan untuk aset tidak berwujud, jika memang dia punya umur terbatas, maka disajikan setelah dikurangi amortisasi. Jika tidak memiliki umur terbatas, maka aset tersebut tetap dicatat sebesar nilai perolehannya tanpa diamortisasi. Sederhana bukan, teman-teman? Nah, jadi dalam pelaporan ini transparansi itu sangat penting bagi khususnya investor dan pihak eksternal yang memang punya kepentingan dengan laporan keuangannya. Karena penyajian aset di laporan keuangan itu bisa memberikan informasi tentang umur dan nilai yang tersisa dari aset suatu perusahaan. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan lengkap kita mengenai identifying current asset. Kita telah mengenal jenis-jenis aset tetap, proses penyusutan dan juga metode perhitungan hingga evaluasi dan pelaporannya. Jangan lupa bahwa pemahaman tentang aset tidak hanya penting untuk akuntansi, tetapi juga penting untuk menjadi pertimbangan pengambilan keputusan bisnis. Semoga setelah sesi ini, kalian bisa jadi lebih memahami materi mengenai identifying current asset dan aku ucapkan terima kasih lagi sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Aku memohon maaf apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dan seperti biasa, kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh saja langsung open discuss ke aku atau via YouTube-nya BEM Sekolah Bisnis. Sampai berjumpa di pertemuan 10 dan selamat belajar teman-teman. Goodbye.